Saudara, Yesus itu kalau mengajar pakai perumpamaan, parable. Nah, apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah salah satu dari perumpamaan Yesus. Ceritanya adalah ketika Yesus mengajar. Yesus mengajar tidak pilih-pilih tempat. Kalau kita punya pandangan bahwa Yesus sangat anti dengan orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, itu sebenarnya tidak juga. Yesus tidak langsung anti begitu saja, tidak. Dia ajari mereka dulu. Itu sebabnya kalau saudara baca di Alkitab, Yesus juga mengajar di sinagog, di rumah ibadat. Kalau saudara baca Alkitab, ikut grup yang baca Alkitab setiap hari, saudara akan lihat bahwa Yesus juga makan di rumah orang Farisi. Ada. Agar dia bisa menjadi berkat bagi semua orang. Okay? Nah, dalam perjalanan Yesus melayani, kisah ini dimulai. Judulnya dulu. Hilang, 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 hilang. Hilangnya 4 kali saudara, karena ada 4 kehilangan yang akan dibahas di sini. Saya ambil dari Lukas 15. Sengaja, sebenarnya pun saya mau tulis Lukas saja. Cuma saya khawatir saudara nanti bingung, Lukas 15 saya tulis. Sengaja judul perikop, dan pasal dan ayat tidak saya tulis. Pertama, supaya saudara bisa fokus kepada kisahnya, bukan pada angkanya. Kedua, saya sudah minta izin Pak Nat, dan Pak Nat juga bilang memang betul, pada zaman dulu ketika kitab ini ditulis, itu tidak ada judul, tidak ada pasal, tidak ada ayat. Itu ditambahkan oleh para ahli, para pendeta, para hamba Tuhan ketika menyusun Alkitab untuk memudahkan, untuk menggolongkan supaya orang mudah membaca. Jadi kalau dalam konteks hari ini saya mau hilangkan sebentar, it's okay. Okay. Jadi ceritanya Yesus sedang melayani, kemudian dikatakan di Alkitab, semua yang ada di tulisan yang di PowerPoint saya adalah semua diambil dari Alkitab. Tidak ada yang saya tambahkan, tidak ada yang saya kurangi. Diambil dari Alkitab bahasa Indonesia yang terakhir, edisi yang terakhir. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau mencocokkan apa betul, karena saya tidak tulis nomor ayatnya, silahkan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saudara, pemungut cukai. Kenapa di sini disebut, saya mau menjelaskan bahwa orang berdosa itu nyaman dekat Yesus. Bukan karena sama-sama berdosa. Orang berdosa nyaman dekat Yesus karena Yesus memberi jalan keluar. Cuma khusus di sini ditulis ada pemungut cukainya. Kenapa nggak ditulis orang berdosa saja? Pemungut cukai sama zaman sekarang petugas pajak beda saudara. Pemungut cukai zaman dulu, jadi Israel itu dikuasai oleh Romawi. Ketika Israel dikuasai Romawi, pajak daerah yang dijajah itu harus membayar pajak. Nah pajaknya dipungut oleh orang setempat. Jadi sistemnya franchise. Jadi kalau misalnya Pak Hasan mau jadi pemungut cukai, Pak Hasan kerjasama dengan orang Romawi, Pak Hasan bayar 10 juta ke orang Romawi. Diberi hak untuk mengut cukai, nah Pak Hasan ambil cukai dari orang Israel. Terserah Pak Hasan. Dengan diberi kekuasaan dan diberi tentara. Itu sebenarnya pemungut cukai tidak disukai. Pendosa seperti mereka itu dekat dengan Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Untuk menjelaskan siapa orang Farisi, itu mungkin butuh 30 menit, tapi saya ambil dari beberapa kata aja. Orang Farisi itu orang yang sangat memperhatikan kitab Taurat, itu mereka melaksananya letterless. Kalau di kitab Taurat dikatakan, taruhlah ayat di kepalamu, maka ayatnya mereka tulis, mereka gulung-gulung, taruh di kotak, kotaknya taruh di kepala, diikat. Kalau saudara yang pernah ke Israel, lihat di sini ada kotak kecil, itu ayat. Kalau di kitab Taurat dikatakan, letakkanlah firmanku di pintu rumahmu, firmannya ditulis, digulung, di kusen pintunya, itu ada tempat ditaruh. Berikan perpuluhan kepadaku, maka setiap 10 daun yang mereka petik, 1 untuk Tuhan. 10 domba yang mereka punya, 1 untuk Tuhan. 10 piring makanan yang mereka punya, 1 untuk Tuhan. Makanya mereka tidak suka makan dengan orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Mereka takut perpuluhannya belum dibayar. Segalanya 1/10. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Kalau saudara ke Israel, ada lift namanya lift Sabat. Saudara masuk, nggak usah mencet. Liftnya akan berhenti di setiap lantai. Karena mencet dianggap bekerja.
Jika seorang rabi sedang berdiri dan maaf ada burung terbang masuk ke dalam jubahnya, dia tidak boleh ngusir. Apa yang harus dilakukan? Dia harus duduk diam, menunggu matahari terbenam, sahabat lewat, baru dia keluarin. Kalau burung pipit, kalau burung gagak. Itulah seperti itu orang Farisi. Ahli Taurat itu orang-orang yang membaca Taurat dan menerjemahkannya sesuai dengan interpretasi mereka. Mereka bersungut-sungut. Katanya, Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Yang mereka sungutkan ini yang benar. Yesus memang datang untuk orang berdosa. Tapi mereka nggak suka, nggak terima. Kalau you rabi, kan Yesus dipanggil rabi, you harus seperti kita dong. Makan sama ahli Farisi, sama orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Jangan seperti ini. Udah Yahudi itu eksklusif, Farisi itu di atasnya lagi. Orang Yahudi eksklusif. Ngobrol sama kita aja dia masih menganggap kita orang kafir. Apalagi Farisinya. Lalu Yesus mengatakan, jadi karena mereka bersungut-sungut, saudara, karena mereka bersungut-sungut, maka Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Tolong diingat ini, nanti di bagian akhir akan saya sampaikan lagi. Karena perumpamaan ini Tuhan sampaikan ketika mereka bersungut-sungut. Jadi kalau di sini ada orang-orang berdosa, di sini ada orang Farisi alias Saduki, Yesus ngomongnya itu ke sini. Ini yang makan dengan saya, dengan Yesus. Dia ngomongnya ke sini. Karena mereka bersungut-sungut. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Dia kasih contoh. Orang punya 100 domba, satu hilang dia cari. Karena domba itu berharga. Dan kalau ia telah menemukan, meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahu. Contoh pertama, orang berdosa. Hilang satu. Saya judulnya ada hilang ada 4. Hilang satu. Domba bodoh. Dia lari ke sana, lari kemari, ya coba-coba ke sana, keluar, tak tahu hilang, nggak bisa balik. Dicari sama gembalanya, dicari. Kalau ada di antara saudara yang coba-coba narkoba, coba-coba berzina, coba-coba mencuri uang kantor, coba-coba korupsi, tahu-tahu masuk, nggak bisa keluar. Yesus cari. Yesus cari kalau domba hilang. Dan begitu ketemu, ditaruh, dibawa pulang. Bukan, ayo pulang. Diangkat, dibawa pulang. Sampai ke rumahnya. Bahkan kalau saudara sekali lagi saya mesti nyebut Israel. Ke Israel, itu ada tradisi mengatakan ketika anak domba itu ditemukan, digendong, kakinya dipatahin satu. Krek. Dengan sengaja dipatahkan kakinya satu. Krek. Dia nggak bisa kemana-mana. Sampai di rumah dibalut. Jadi perjalanan dari padang balik ke kandang itu jauh, bisa berhari-hari. Kadang-kadang karena mencari rumput itu jauh. Dia digendong terus. Hilang. Tidak tahu caranya pulang. Yesus datang. Cari. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia bersukacita. Pemiliknya bersukacita. Itu yang penting. Ada yang hilang ditemukan dan bersukacita. Dia datang kepada sahabat-sahabatnya dan tetangganya. Dia, ayo bersukacitalah dengan aku. Saudara pasti ya. Kehilangan, ketemu, terus telepon teman. Aku sudah ketemu loh ini. Ketemu. Kan ngomong gitu ya. Berbagi rasa senang. Seperti itu. Aku berkata kepadamu, Yesus ini. Aku berkata kepadamu. Biasanya kalau Yesus bilang aku berkata kepadamu. I'm telling you, itu serius. Cukup serius. Ya. Orang Perancis bilang, tak kandani kon. Aku katakan, gua bilangin lu. Nah, itu. Ini Yesus ngomong ke, tadi pembagiannya gimana? Ini berdosa, ini Farisi ya. Cocok ya. Aku katakan kepadamu, kata Yesus. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang berbuat, sambil dia sindir ke Farisinya. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Adakah orang yang tidak memerlukan pertobatan? Tidak ada.
Perumpamaan pertama mengatakan bahwa Yesus mencari orang berdosa yang tidak tahu jalan pulang. Ketika ditemukan, dia bersuka cita. Atau perempuan manakah? Kedua, perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, terjemahan lain mengatakan 10 koin. Dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ada 2 versi mengenai ini. Satu versi mengatakan perempuan itu miskin, dia punya 10 dirham itu mahal, sehingga ketika satu hilang dia cari. Versi kedua mengatakan seorang wanita itu diberikan headpiece, hiasan kepala, itu ada 10 koin ketika dia menikah. Dan kalau dia pernah tidak loyal, itu 1 koin diambil. Jadi kalau dia jalan-jalan ke pasar, kelihatan. 9. Oh, pernah sekali. Itu. Kalau cowok digituin, 9, 8, 7, 6, tinggal 2. Bagi dia 1 itu penting, karena kalau sampai dia keluar rumah 1 itu tidak ada, orang akan menuduh dia yang tidak. Kehilangan. Dan dia cari, dia menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya. Sampai ketemu. Pernah keluar rumah nggak bawa handphone? Sudah naik motor, naik mobil, enggak bawa handphone. Aduh, puter balik lah, enggak bawa sandal, enggak bawa sepatu, enggak apa-apa lah, enggak bawa laptop, enggak apa-apa. Enggak bawa handphone. Punya sesuatu yang saudara kita anggap berharga, kalau hilang dicari sampai luar biasa. Hilang yang kedua, ada orang berdosa yang bahkan dia tidak tahu. Koin ini waktu hilang bukan salah dia. Iketannya yang nggak bagus atau apa, dia hilang. Jatuh, dan kalau jatuh, koin kalau jatuh gelundung, hilang tak kemana. Bukan jatuh pluk, terus dia diem. Bulet dia. Hilang yang kedua. Bahkan orang yang tidak tahu bahwa dia hilang, itu dicari. Tidak tahu. Kita tidak bisa milih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa pilih lahir dari ayah siapa, ibu siapa, suku apa, di mana kita lahir, agama orang tua apa, kita tidak bisa pilih. 99,99% agama kita, agama orang tua. Sehingga yang agamanya beda, ketika mereka hilang, tidak tahu. Ketika dia lahir di tengah hutan, animisme, dia harus sembah pohon, orang tuanya sembah pohon, dia sembah pohon. Orang tuanya sembah patung, dia sembah patung. Hilang, tidak sadar. Tuhan cari. Nyalakan lampu sapu. Sampai ketemu. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah 2 kali. Tiap kali ketemu bersuka. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Dia ketemu, dia bersukacita. Langsung dia bertanya, nih sekali lagi Yesus berkata, tak kandani kan, bahasa Prancisnya. I'm telling you, gua bilangin lo ya, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. 100 dicari sukacita. 10 dicari. 1%, 10% dicari. Ketemu sukacita. Saudara, ini 3 cerita tapi 1 perumpamaan. Bukan 3 perumpamaan. Karena Yesus berkata langsung secara terus-menerus sambil dia berhadapan dengan orang Farisi. Saya bisa membayangkan wajahnya orang Farisi yang terheran-heran. Karena mereka menganggap kalau orang tidak bisa melakukan hukum Taurat, sama Allah disingkirkan. Kita harus tahu ya sejarah mereka. Ini 2000 tahun yang lalu. Dan mereka sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Sejarah mereka, kemana mereka masuk, ada bangsa kafir, Tuhan suruh hajar. Dikira mereka bangsa kafir tidak melakukan hukum Taurat, dihajar sama Tuhan. Mereka tidak melihat sebab yang lain. Dan itu mereka terapkan kepada semua orang yang lain. You gak bisa berpuluhan, you mati. You gak layak. You gak bisa hari Sabat, diam di rumah, hanya boleh jalan sekian ratus meter. You salah. Seperti itu. Dan Yesus mengatakan, tidak. Jiwa lebih penting. Yesus berkata lagi, 3. Perlu 3 cerita untuk memberitahukan kepada orang Farisi mengenai apa yang akan Yesus sampaikan. Dan ini 3 biasanya gongnya. Ini killing punch-nya. Ini yang paling penting saudara. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Itu kalimat tepatnya ada seorang ayah. A certain father, bahasanya begitu. Dia punya 2 anak laki-laki.
Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Saudara, ini Timur Tengah, 2000 tahun lalu. Kapan warisan boleh dibagi? Kalau orang tuanya mati. Jadi anak ini waktu dia bilang, "Bapak berikan bagianku," dia bilang, "Bapak, kamu mati aja." Anak ini sudah nggak tahan di rumah. Domba dibawa pulang, koin dibawa pulang, dibawa naungan Tuhan. Kemudian belajar tentang firman Tuhan. Ternyata dalam Tuhan ada aturannya. Harus mengasihi, harus mengampuni, harus baca firman dan bilang dan. Oh bukan. Ternyata banyak peraturannya. Harus melayani ini. Anak ini nggak tahan. Dia merencanakan untuk ini, saudara, akan saya tunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu bukan dia bangun pagi terus tahu-tahu dia mendadak bilang kepada bapaknya untuk minta warisan. Tidak, dia sudah merencanakan berbulan-bulan, dia nggak tahan. Tidak melihat sisi baik bapaknya yang mengajar, yang dilihat tidak tahan aturan. Sampai dia berani. Ini mempermalukan loh kalau di Timur Tengah. Kalau tetangganya dengar, saudaranya dengar, minggir malu. Untuk yang para orang tua coba bayangin, anaknya datang dan bilang, "Warisan dong." Bukan minta modal kerja ya, beda. Bukan minta modal kerja, bukan minta dibantu kerja, minta warisan. Dia dapat sepertiga. Di Israel, yang bungsu dapat 2 bagian lebih. Jadi kalau anaknya 3, warisan dibagi 4. Yang 2 bagian dapat ke yang sulung. Yang sulung. Kalau anaknya 2, warisan dibagi 3. Kemudian yang 2 bagian diberikan kepada yang sulung. Yang bungsu dapat sepertiga. Dan sebenarnya ada peraturan bahwa tanah itu nggak boleh dijual. Sampai orang tuanya meninggal. Dia minta bagiannya. Anak yang sudah tidak tahan dengan peraturan orang tuanya. Adakah kita yang sudah tidak tahan, yang sudah berencana? Capek gereja-gerejaan. Aduh, tiap kali ketemu Pak Davi ditanya pelayanannya apa. 2 minggu gak muncul, ditanya sama Pak Davi, "Lu kemana minggu lalu?" Capek pelayanan, capek ikut Tuhan. Aduh, diganggu orang, suruh ngampunin. Di kantor, suruh jadi berkat. Bolehnya marah, gak boleh marah-marah. Marah boleh, marah-marah gak boleh. Mana enak ikut Tuhan. Dan saudara sudah mulai berencana untuk keluar. Tuhan, you mati aja. Talentaku mau aku pakai sendiri, Tuhan. Aku bisa main musik, aku mau pakai sendiri. Aku pintar matematika, aku mau pakai sendiri, Tuhan. Aku bisa leadership, aku bisa marketing, aku bisa sales, aku bisa accounting, aku bisa olahraga, aku bisa sport. Tuhan, aku mau pakai sendiri bagianku. You mati aja. Nah, ini ajaibnya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Ada titik tertentu ketika kita memberontak, Tuhan biarkan. Hari ini saudara pulang ke bawah, ada anak buahnya Ci Yuli sama Koheri di bawah itu. Saudara pulang, terus saudara tarik orangnya, saudara pukul. Tuhan nggak larang. Ada titik tertentu ketika kita memberontak, Tuhan izinkan. Yang sudah ikut Tuhan, yang domba sudah dicari, koin sudah dicari, kemudian bersama memberontak, pasti sudah mengalami itu. Ketika kita keluar dari Tuhan, dibiarin. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta dan di antara mereka, bahkan yang sulung diberi. Mau bebas, silahkan. Mau lepas, nggak suka peraturan rumah. Nggak suka aturan mengampuni, nggak suka aturan menghormati orang tua. Dilarang mencuri, dilarang berzina. Kuduskanlah hari Sabat. Aduh, kebanyakan aturan di rumah gue keluar. Oh boleh silakan kata Bapak. Dibagi-bagikan. Beberapa hari kemudian, paling mentok beberapa hari itu 3-4 hari. Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Ini anak sudah betul-betul gak tahan di rumah. Apa yang dibagi oleh bapaknya ini kaya. Itu banyak sekali. Hanya butuh beberapa hari bagi dia untuk menjual. Artinya dia jual. Siapa orang dagang di sini? Kalau mau jual cepat berarti jual murah. Pokoknya dijual murah. Sapi, kambing, tanah, rumah, apapun yang diberikan kepada dia. Sepertiga dia jual rumah. Dia jual murah. Minta cash.
Setelah itu dia pergi. Pergi kemana? Negeri yang jauh. Dia nggak mau deket-deket. Nggak mau deket-deket. Nggak mau ke Serpong. Nggak mau ke Jakarta. Nggak mau ke Bekasi. Mau ke Singapura. Pergi yang jauh. Gua nggak mau tahu urusan rumah. Saya tidak mau tahu papa. Nggak mau tahu siapapun. Aku mau pergi. Bebas. Ini sudah direncanakan. Setelah dihabiskannya semua. Kalau domba hilang karena kebodohannya, bodoh. Karena ini karena apa? Ketololan, keinginan untuk merdeka, kecerobohan. Setelah dihabiskannya semua, yuk dapat uang segitu banyaknya yuk habiskan. Berfoya-foya. Berfoya-foya, dikatakan di terjemahan lain, dikatakan dia hidup dengan gaya hidup yang berfoya-foya. Semaunya sendiri. Di negeri yang jauh. Negeri yang jauh dalam terjemahan aslinya itu bukan di Israelnya. Dia keluar dari Israel. Nah, setelah dihabiskan semua, timbullah bencana kelaparan. Bencana kelaparan ini ciptaan siapa tuh, saudara? Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk pakai bencana. Saya tidak bilang bencana ini dikhususkan bukan buat dia, tidak. Tapi waktunya bisa tepat. Ketika Tuhan menghajar saya, ketika saya habis, ketika tangan ini busuk, pegang pekerjaan apapun nggak jadi, krisis Indonesia datang. Pas timingnya. Setelah dihabiskan Teddy semuanya, timbullah bencana kelaparan. Pas, Indonesia krisis. Nggak ada yang bisa dikerjain. Melarat. Tuhan kalau hajar, demi kebaikan. Dan ia pun mulai melarat. Miskin. Nah, saudara, dari dia minta berencana, dari dia berencana, sampai dia miskin, sampai nanti, saudara pasti sudah tahu cerita ini. Yang sekolah minggu, yang latar belakangnya Kristen pasti sudah tahu. Dalam setiap perjalanan itu, dia punya waktu untuk bertobat. Waktu dia berencana, dia punya waktu untuk bertobat. Waktu dia ngomong ke Bapa, dia punya waktu untuk bertobat. Ketika dia pergi, ketika dia jual, dia pergi, semua ada waktu untuk bertobat. Ketika Tuhan menghajar, dia punya waktu untuk kembali. Dia tidak kembali. Bertahan di situ. Uang habis, bencana kelaparan, dan dia melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Terjemahan asli mengatakan, kami sekarang ada kelas hermeneutics. Setiap hari Sabtu, Pak Nat mengajari kami yang wakil gembala dan yang naik ke mimbar untuk ketika mempelajari, membuat khotbah harus memperhatikan kata dasarnya. Ini kata aslinya, dia itu glued. Dia merekatkan dirinya kepada orang lain. Saya membayangkan waktu dia pesta, dia ngundang banyak orang, sekarang dia miskin, dia datang ke salah satunya, bantuin gue dong. Dia merengek, dan orang itu gak bisa nolak karena dulu waktu party, yang bayarin si anak bungsu. Mudah sekali kalau mau cari teman. Saya dulu zamannya clubbing, masuk, saya buka 2 table, 20 orang ngumpul. Dalam waktu 5 menit. Masuk diskotik, buka 2 table, duduk, saya digabung jadi 1, pesen minum 4 botol, taruh. Tunggu 5 menit, datang teman-teman. Apa kabar ya? Itu yang dilakukan oleh si bungsu. Dan ketika dia tidak punya apa-apa, siapa yang dia cari tolong? Seharusnya dia pulang, keras kepala. Enggak pulang, dia minta tolong pada salah satu. Anak Yahudi minta tolong pada orang kafir. Itu enggak gampang. Dan dia minta tolong dengan merengek. He glued himself to that person. Dia merekatkan pakai lem. Berarti dia ngerengek, bantuin gue dong, bantuin gue, minta kerjaan, minta kerja. Tidak pulang, malah minta tolong pada orang asing. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kalau saya nggak suka sama A, dan A itu nempel terus sama saya, salah satu triknya untuk menyingkirkan dia, apa? Kasih hal yang dia nggak suka. Kalau dia nggak suka suruh mandi, yang nggak suka mandi, saya suruh dia mandi sehari 10 kali. Kalau dia nggak suka kerjaan admin, saya kasih dia kerjaan admin. Kalau dia nggak suka ke lapangan, saya kirim dia ke lapangan tiap hari.
Orang ini tahu anak ini anak Yahudi, babi adalah yang paling haram di antara daftarnya. Dia disuruh jaga babi. Ini anak hilang benar. Jaga saudaranya, perhatikan, disuruh jaga, bukan disuruh memberi makan. Lebih rendah lagi. Memberi makan tuh datang sekali-sekali, ngasih makan, pergi. Pagi. Siang datang lagi, ngasih makan, pergi. Ini dia disuruh jaga. Duduk di situ, lu lihat babi itu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Parah. Dia disuruh jaga, temannya datang, bawa ember. Zaman dulu bawa apa? Nggak tahu, kendi. Kemudian ampas. Ampas zaman dulu itu sangat kotor. Sisa-sisa makanan, kemudian dicampur segala macam, diberi air sedikit biar kental. Tolong jangan dibayangkan, nanti fellowship nanti pada nggak makan. Kemudian dimakan. Dia mau makan itu nggak bisa. Itu sisa makanan manusia zaman dulu. Bukan ampas buatan pabrik seperti zaman sekarang. Maaf saudara, saya agak flu. Dia makan enggak. Menderitanya luar biasa saudara. Dari perjalanan kita mau memberontak kepada Tuhan. Sampai Tuhan biarkan kita di kandang babi. Ada momen yang kita bisa kembali. Enggak usah nunggu sampai kandang. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Udah mentok, baru ingat. Saya ketika sadar, itu saya maisong, apa maisong itu? Melayat. Saya melayat teman saya yang overdosis. Saya melayat, datang. Di situ ada teman saya masa kecil juga melayat, tapi sudah jadi pendeta. Udah mentok saya tuh. Habis semua, utang, nggak punya apa-apa. Teman saya mati overdosis, saya datang, ada teman saya pendeta. Itu momen dia bilang, ayo balik. Saya bilang oke. Terus dia bilang pelayanan, ya apa? Apa aja saya bilang, you punya apa aja saya kerjain. Pelayanan saya pertama adalah jadi supir. Dia ingat. Setelah susah sekali dia ingat. Saudara, jangan sampai kita susah sekali. Ketika kita memberontak, jangan sampai susah sekali baru kita ingat Tuhan. Aku akan bangkit. Ini bahasanya, aku akan bangkit kepada Bapakku. Itu ada kalimatnya, he come to himself. Dia sadar. Saya mundur yang ini ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Itu he come to himself. Saudara, tidak selalu Roh Kudus yang menyadarkan kita. Ada saatnya kita harus melihat keluar dari diri kita dan kita lihat ke dalam. Baru kita lihat, saya ini sudah berantakan. Hidup saya sudah enggak berantakan. Saya perlu kembali. Ia menyadari keadaannya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia mengatakan dua dosa. Dosa terhadap sorga, dosa terhadap Bapa. Apa dosanya terhadap sorga? Kenapa dia tahu dia berdosa terhadap sorga? Karena dia di rumah dididik. Dia di rumah dididik tentang firman Tuhan. Dididik Taurat. Dia tahu bahwa melawan orang tua sebenarnya hukumannya rajam. Anak itu kalau nggak pergi, itu bisa dirajam. Bisa dibunuh, bisa disingkirkan. Karena dia menganggap orang tuanya mati. Dia berdoa orang tuanya mati ketika dia minta warisan. Dia terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Waktu saya pelayanan saya bilang terserah deh apa deh. Nyuci WC gereja kayak apa kayak. Tahu merasa salah. Teman saya bilang, driver mau? Mau. Saya dikhususkan driver pendeta luar negeri yang datang karena saya kebetulan bisa sedikit bahasa Inggris. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Lihat, ada pengakuan ketika berdosa. Ketika kita kembali saudara, kita harus mengaku apa sih dosa kita, apa kesalahan kita. Maka bangkitlah ia, bahasa aslinya maka segeralah ia bangkit. Saudara, yang lagi terpuruk, jangan tunggu A, jangan tunggu B, jangan tunggu minggu depan, tunggu KKR, tunggu pendeta khotbah.
Kalau kita sudah sadar keadaan kita, bangkit dan kembali. Dia kembali kemana? Kembali ke rumah? Tidak, dia kembali ke bapaknya. Yang di kepala dia bapaknya, bukan rumah. Bapaknya, kasih bapaknya yang dia ingat. Ketika ia masih jauh, ini yang luar biasa. Bapak ini tiap hari nongkrong. Anakku kapan balik? Ya? Anakku kapan balik? Rumah, pathway, pagar, jalan, bukit. Anakku kapan balik? Ya? Anakku kapan balik? Setiap dia punya waktu, dia memandang ke jalan. Anakku kapan balik? Enggak dicari. Karena anak itu sudah tahu dengan sadar dia pergi. Yang ditunggu oleh bapaknya adalah kapan balik. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara buka Alkitab di handphone saudara, search kata belas kasihan. Itu yang Yesus punya ketika dilihat orang berdosa, orang salah, orang sakit. Belas kasihan. Bapaknya duduk nunggu setiap hari. Dia tahu anaknya akan kembali. He will learn his lesson and he will come back. Dia akan belajar dari kesalahannya, dia akan kembali. Ditunggu. Sayang sekali bapaknya sama anaknya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari. Stop. Timur Tengah 2000 tahun lalu. Orang tua, kaya. Tidak boleh lari. Pakai baju yang seperti sarung. Jubah. Angkat jubahnya. Lari. Dia melanggar seluruhnya. Orang tua Israel, kaya, terhormat, kaki dua tidak boleh naik dari tanah. Jadi kalau loncat, 1, halo, 2. Tidak ada begini. Ini lari. Bukan anaknya yang lari, bapaknya yang lari. Dia melanggar statusnya sudah, orang tua. Yang di Israel itu kalau jalan, kayak di film-film pastor-pastor, dia lari. Sayangnya sama anaknya seperti itu. Dan dia merangkul dan mencium dia. Bahasa aslinya, dia meletakkan kepalanya di leher anaknya. Jadi ketika dia rangkul, kepalanya itu beginiin. Dan dia mencium, bahasa aslinya mengatakan dia mencium berkali-kali. Cium. Kata anak itu kepadanya, dia mengakui. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Kalimat terakhirnya, jadikan aku hambamu. Dia belum sempat bilang. Bapaknya sudah bilang. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah, tanda kehormatan. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Diakui lagi sebagai anak. Dan pada jarinya dan sepatu perlindungan. Dikembalikan statusnya. Dia mau jadi hamba. Tidak. Kembali jadi anak. Itu loh kasih Tuhan. Itu loh Yesus ngomongnya ke Farisi. Domba hilang saya cari. Koin hilang saya cari. Anak hilang sudah mengerti, saya tunggu. Tapi kalau dia kembali semua statusnya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu pergi, kalau pulang yang disembeli adalah anak lembu. Jangan sampai Pak David tanya, gimana Bapak Ibu, anaknya sudah pulang, sudah. Sembelih lembu? Enggak, anaknya saya sembelih. Jangan ya. Sembelih lomba. Ini lembu tambun, ini bahasa aslinya. Ini lembu ini disimpan untuk pesta besar. Dikeluarkan. Sukacita. Domba hilang sukacita. Koin hilang sukacita. Anak hilang balik sukacita. Halo Farisi, sukacita. Ketika Yesus bilang. Karena ia telah mati dan menjadi hidup kembali. Dianggap mati. Seharusnya dalam aturannya Yahudi, ketika anak kurang ajar seperti itu, walaupun dia tidak ada, itu ada seremonial, upacara pemakaman. Dianggap mati.
You anggap orang tuamu mati, silakan. You dianggap mati. Seharusnya anak seperti itu dirajam, ditempeleng, dipukul, kemudian dianggap mati kalau dia bisa pergi. Ia telah hilang dan telah kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Anak yang sulung di mana, saudara? Di ladang. Bapaknya lagi di mana? Di rumah. Ngapain bapaknya? Pesta. Kok anaknya nggak diundang? Saya dulu dengan geng saya, zamannya jahiliyah, itu tipe party kami ketawa. Jadi kami kalau habis minum ketawa-ketawa. Jadi kalau ada yang rese, kita nggak undang lagi. Kita pergi diem-diem. Jadi kalau lunch sama dinner, kita ajak dia karena temen. Begitu party, kita nggak ajak. Rese soalnya. Minum 1, 2, 3 gelas, lihat orang, apa lo lihat-lihat? Ya lah, punya mata, masa nggak boleh lihat. Berantem, gubrak. Kita keluar belasan juta, bayar ini, bayar meja, bayar minuman, segala macam, sana berantem. Pulang kita. Besoknya, nggak diajak. Si Rese gimana? Aduh, bisa diam-diam aja dia, diam-diam. Kita pergi diam-diam. Besok dia tanya, kemarin ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ngopi diajak, kafe diajak, lunch diajak, dinner diajak, party enggak. Bapaknya tahu, ini anak kalau dia dipanggil, ngomel. Ini hilang yang keempat. Anak yang hilang bukan cuma yang hilang yang pergi, di rumah ini hilang. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian. Nggak diundang, tapi berhubung kedengaran ya udah dia pulang. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dijelasin loh, adikmu telah kembali. Kalau adik saya pulang, ya adikmu telah kembali. Seharusnya diseneng kan? Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Ini hilang yang keempat. Di rumah. Setiap hari tinggal dengan bapaknya. Tapi tidak tahu isi hati bapaknya. Tiap hari kita ke gereja, tiap minggu kita ke gereja. Pelayanan aktif. Firman kita baca. Tapi kita tidak tahu isi hati Tuhan seperti apa. Ketika Tuhan baik pada orang lain. Ketika ada orang lain diberkati, kita tidak, kita bersungut-sungut. Marah anak itu. Lalu dia, orang itu berdosa kok, kerjaannya enak, saya kok tidak. Marah sama Tuhan. Tuhan, saya ini pelayanan Tuhan. Kok saya nggak dapat apa-apa? Marah. Saya tanya saudara, gereja kita lagi berkembang. Kalau minggu depan ada 4 pelacur duduk di sini pakai mini, saudara bilang apa? 4 pelacur, 3 pemabuk. Saya dari Manado lahir. Manado itu setiap 500 meter, gereja. Gereja. Di antaranya orang mabuk. Gereja orang mabuk, gereja orang mabuk, gereja orang mabuk. Jadi di hari Minggu, saudara akan lihat orang-orang yang angkat tangan. Loncat-loncat. Bahasa roh. Senin sampai Jumat mabuk. Nah di Manado itu kan ada hobi bagus namanya gosip. Jadi begitu ada yang lihat begitu, yang lain, itu ya pemabuk. Tahu pemabuk? Pemabuk, masuk gereja, munafik. Iya ya, kemarin kan dia di bar A, di bar C, di bar D, bar E. Nggak bisa melihat kasih Tuhan. Kita tidak tahu masalah setiap orang, kita tidak bisa menghakimi. Makanya Yesus melarang, kita nggak tahu, itu perjalanan dia. Saudara pilih mana? Dia 6 hari mabuk, hari ke-7 di gereja, atau dia 6 hari mabuk, hari ke-7 di Kalijodo? Oh udah tutup ya? Atau dia 6 hari mabuk, hari ke-7-nya mabuk, saudara pilih mana? Dia 3 hari berzina, hari ke-4 dia menangis, atau dia 3 hari berzina, hari ke-4 dia berzina. Ada orang-orang yang datang mencari Tuhan dengan cara mereka. Kecepatannya berbeda, pertobatan mereka berbeda. Kita menjadi anak sulung yang tinggal di rumah, yang pelayanan, dan kita menghakimi orang. Akan ada datang di gereja ini, keluarga-keluarga yang berantakan, orang-orang yang hancur hati, yang hidupnya nggak jelas. Dan mereka datang mencari Tuhan. Ketika hari Senin mereka harus kembali kepada kehidupannya yang seperti itu.
Kita jangan menghakimi. Mereka sedang mencari Tuhan. Lalu ayahnya ini ayah luar biasa, men. Ayahnya yang keluar. Mestinya apa sih? Lu ngambek, ya udah di luar aja. Itu lo ada kebun, ada tempat duduk, lu di situ aja ya. Main WhatsApp, apa gitu, browsing. Kita mau pesta. Bapaknya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ini anak memang yang paling hilang di antara 4 hilang ini. Di rumah. Dia jawab, telah bertahun-tahun aku masuk gereja. Telah bertahun-tahun aku main musik. Telah bertahun-tahun aku jadi guru sekolah minggu. Telah bertahun-tahun aku melayani engkau. Aku jadi pendoa. Aku mengunjungi orang sakit. Bertahun-tahun Tuhan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Kita bisa melayani itu anugerah. Nggak semua orang bisa melayani. Kita tidak bisa banggakan bertahun-tahunnya. Enggak. Bukannya kita bangga. Enggak. Kita diselamatkan, itu ucapan syukur kita sama Tuhan. Oh iya Tuhan, Engkau begitu baik sama aku, begitu Engkau pulihkan aku dari kejatuhan yang menurut ukuran manusia tidak bisa disembuhkan. Engkau pulihkan aku sekarang mau melayani Tuhan. Bukannya terus kita bangga dengan bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Adakah saudara yang pernah jadi anak tidak pernah melanggar perintah orang tua? Ini kan bohong besar. Dia bilang tidak pernah melanggar perintah Bapa. Padahal Bapaknya itu penuh kasih. Perintah utamanya adalah mengasihi. Kalau Jordan dan Noah, anak saya, 2 cowok, umur 6, 7, 8, lagi seru-serunya. Mereka berantem. Saya beli satu mainan, istri saya beli. Mereka ribut. Kalimat terakhir saya adalah, sayang sama saudaramu. Ya, jangan ribut. Kalau di luar kakakmu diganggu, kamu bela. Kalau Jordan diganggu, Noah bela ya. Kalau Noah diganggu, Jordan bela ya. Terus anak ini dengan bangganya mengatakan, belum pernah melanggar perintah Bapa. Padahal perintah yang paling utama adalah mengasihi saudaranya. Jangan pernah kita menganggap kita tidak pernah melanggar perintah. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita. Dengan siapa? Dengan siapa? Sahabatnya. Salah fokus. Bapaknya ini pesta bukan pesta dengan si bungsu loh ya. Saya nggak yakin si bungsu ikut pesta. Udah hancur kayak begitu, habis jaga kandang, datang langsung pesta, bapaknya pesta. Dia paling di kamar dia. Ayahnya ini pesta karena sukacita anaknya balik. Dia fokusnya bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini anak hilang juga di rumah. Tetapi baru saja datang anak Bapak, stop. Ada hari-hari tertentu kalau saya pulang dari kantor, begitu saya masuk rumah, istri saya bilang, aduh Han, anak kita hebat. Sharon hebat Han, tadi nyanyi. Anakku ini pinter Han, anakku. Ya. Tapi ada hari tertentu ketika saya pulang, belum turun dari kendaraan, Han, anakmu, anakmu duduk di atas iPad. Anakmu enggak tidur siang. Anakmu tadi makan, oh kalau bagus anakmu, kalau jelek anakku. Anak Bapak. Dia nggak bilang adikku. Anak Bapak. Sopan sekali ngomongnya gitu. Gitu. Mertua ke menantu gitu. Mertua kalau lagi seneng sama menantu, ngomong sama anaknya, menantuku mana? Kalau lagi biasa-biasa aja, Jo mana? Gitu. Tapi kalau lagi sayang sekali, menantuku mana? Lagi sebel, suamimu itu ya. Suamimu itu. Anak Bapak, ini anak hilang beneran. Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan siapa borosnya? Kok tahu? Ini anak bungsu sulung, kok tahu anak adiknya itu foya-foya dengan pelacur? Pasti kan teman-temannya ada yang WhatsApp itu. Bro, adikmu di Alexis gitu kan. Ini bukannya bantuin, adiknya didatengin, ayo dek pulang, dibiarin. Teman-temannya dikabarin, liatin ya, dia ngapain di sana, buka berapa botol, booking siapa, tolong ya, kabarin ya. Lu dia tahu loh adiknya dengan pelacur, nggak disebutkan tadi. Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadaku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Apa yang Tuhan punya, itu punya kita. Tapi dia masih berkuasa. Yang suruh potong lembu tadi siapa? Bapaknya. Yang suruh ambil jubah, papanya. Cincin, papanya. Sepatu, papanya. Apa yang punya Tuhan, itu punya kita. Kita anak-anaknya. Tapi yang punya kuasa dia. Kalau dia mau ambil, dia ambil. Apalagi kalau kita jadi anak sulung yang hilang itu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ngomongnya ke Farisi. Sukacita. Domba hilang, Tuhan bersukacita ketika ditemukan. Koin hilang ketika kembali, sukacita. Anak hilang, sukacita. Dari 3 perumpamaan ini, dari 4 hilang ini, apa yang sama? Sama-sama hilang. Apalagi yang sama? Sama-sama kembali. Apalagi yang sama? Sukacita. Dan bapak ini tidak ngomelin juga anaknya yang sulung. Nah, Yesus tidak benci-benci amat sama Farisi, Saduki, ahli Taurat. Mereka menjadi menyebalkan ketika sudah diberitahu, masih nggak ngerti-ngerti. Pas. Apa yang kita pelajari hari ini, saudara? Kasih Allah. Allah mengasihi semua orang. Kita harus belajar mengerti itu. Ketika kita melihat orang lain dengan segala masalahnya. Kita belajar pakai, saya kalau ngomong pakai kacamata. Kita pakai kacamatanya Allah, kita pakai. Oh, dia perlu ditolong, dia perlu dibantu. Actually maksud saya kita pakai hatinya Tuhan ketika melihat orang lain. Ya. Karena ada anugerah. Anugerah itu artinya diberikan kepada yang gak layak. Kita semua gak layak. Dia jadikan anak. Nah, pemain musik boleh ke depan. Apa sih yang penting? Kita selalu berdoa apa? Tuhan, saya mau punya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Loh ya ini, ada sukacita tadi 3 kali. Ketika itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika orang berdosa, kembali. Ketika dia berdosa kembali. Saya minta saudara menutup mata, menundukkan kepala. Saya nggak akan altar call, tidak. Di setiap, saudara jangan, aduh khotbah ini cocoknya untuk si A ya, aduh si B nggak datang ya, aduh si C, mestinya dia dengar khotbah ini. Tidak saudara, kita ada di antara 4 yang hilang itu. Tetapi bukan itu inti dari pesan hari ini. Pesan inti dari pesan hari ini adalah Tuhan mengasihi semua orang. Dan dia bersuka cita ketika semua kembali. Saudara, adakah saudara dari hilang yang pertama? Domba yang coba-coba, loncat-loncat kiri, loncat ke kanan, keluar sedikit, hilang. Hari ini Yesus mencari saudara. Dan dia akan gendong saudara pulang. Adakah saudara dari hilang yang kedua? Bahkan saudara tidak sadar kalau saudara hilang. Yesus mencari saudara. Adakah saudara dari anak bungsu ini? Sudah capek ikut Tuhan, capek dengan peraturan Tuhan. Tidak melihat kasih Tuhan di balik semua peraturannya, tapi melihat peraturan-peraturan itu. Sudah gak tahan. Dan mau pamit, minta bagian. Mau pakai seluruh talenta, mau bebas, tidak mau diatur. Semua kemampuan yang dimiliki mau dipakai untuk bersenang-senang. Menjual segalanya kepada yang jahat. Pergi ke negeri yang jauh. Bersenang-senang. Dan ketika Tuhan mulai menegur, melarang, jaga kandang babi. Adakah saudara di situ? Pulang. You can always go home. Kita selalu bisa pulang. Di titik manapun kita sadar, pulang. Bangkit dan berdiri, pulang. Dan yang keempat, ini yang ketika Yesus berbicara kepada orang Farisi. Adakah kita yang jadi anak sulung, tinggal di dalam, sibuk bekerja, sibuk melayani Tuhan, tapi tidak mengerti hati Tuhan. Ketika melihat orang lain kita menghakimi. Si A itu pura-pura, si B itu munafik. Dia datang ke gereja karena disuruh, karena dipaksa, karena sungkan. Dia melayani karena tidak enak.
Dia nggak layak masuk gereja kita. Kok dia diberkati, saya tidak? Saya kan sudah bertahun-tahun, saya kan nggak pernah salah. Saya kan baca Alkitab tiap hari. Adakah kita di sini? Kita bisa pulang. Hari ini kita belajar kasih Allah. Allah itu kasih. Luar biasa, besar sekali. Bapak itu ketika dia lari menyambut anaknya. Melanggar segala aturan yang ada. Allah menjadi manusia, melanggar segala aturan yang ada. Dia memeluk, dia mencium berkali-kali. Dia ampuni. Ketika yang tua protes, diampuni. Diajak, ayolah, mengertilah. Dan apa sih yang menjadi sukacita Tuhan? Domba hilang, surga bersukacita. Koin balik, surga bersukacita. 2 anak sadar, surga bersukacita. Itu sukacita Allah.